Baik pemirsa Net TV, kita lanjut perbincangan kita tentang penyelesaian sampah dari rumah. Menarik tadi disampaikan oleh Pak Dr. Husnul Yakin bahwa pengolahan sampah ini bisa kemudian mendapatkan manfaat yang berlapis-lapis, termasuk setiap anggota rumah tangga atau mereka yang belum mendapatkan income bisa mendapatkan income dari sampah ini. Oleh karena itu mungkin kita perlu mendapat penjelasan dari Pak Dokter. Kira-kira sudah diprogramkan menyelesaikan sampah dari rumah ini? Apa sudah masyarakat sudah ada yang mempraktekkan program ini? Ya. Kira-kira di mana? Ya. Oke, terima kasih. Penyelesaian sampah di tingkat rumah ini, seperti saya katakan tadi, di beberapa wilayah di Indonesia sudah ada beberapa aktivis yang kemudian mendampingi masyarakat, ya, di daerah Jakarta, Bogor, dan sebagainya itu. Di Makassar sebenarnya karena kita diuntungkan dengan perkembangan IT saat sekarang ini, pernah kita inisiasi lewat Facebook, grup pengolahan sampah, selesaikan sampah di tingkat rumah, dan itu sudah ada beberapa wilayah yang kemudian melakukannya. Ada di Palu, ada juga di Bekasi, karena ini kan lewat Facebook. Jadi orang bisa mengadopsi caranya dan strateginya dengan mudah, karena sebenarnya pada tingkat awal kita bisa menerapkan teknologi yang sangat-sangat sederhana. Kita sering menyebutnya teknologi asplung, asal nyemplung, gitu ya. Jadi dimasukkan saja di tong plastik itu, kemudian kita simpan, kita kasih ragi fermentasi, sehingga kemudian terjadi fermentasi beberapa bulan kemudian atau 1 bulan, biasanya sampahnya itu sudah jadi. Sampahnya itu nanti dalam bentuk komposnya dalam bentuk warnanya hitam, itu sudah jadi itu. Kemudian di sini juga dengan teknologi asplung itu tadi, teknologi yang sangat sederhana, kita bisa memanen kompos padat dan juga kompos cair. Kompos cairnya juga bisa dipakai untuk pupuk misalnya untuk pupuk daun dan sebagainya. Jadi ada dua produk yang bisa dihasilkan, yaitu kompos dan kemudian POC, pupuk organik cair. Nah, sebenarnya untuk keberlanjutan pengelolaan sampah ini memang nantinya harus dilakukan analisis. Misalnya masyarakat di situ maunya memang ditempatkan di setiap rumah ataukah dikumpulkan pada satu tempat. Itu nanti tergantung dari masyarakatnya. Nah, kemudian tingkat teknologi mana yang akan diterapkan. Nah, itu nanti Pemkot, pemerintahan Kota Makassar bisa kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Makassar, misalnya terutama Universitas Hasanuddin, misalnya bisa untuk mencarikan model, kalau kita sering sebut sebagai bioreaktor yang paling tepat, yang mana, misalnya skala kecil kah, skala menengah, atau bahkan skala besar, karena dengan skala yang lebih rumit itu akan masih bisa kita panen lagi selain kompos, pupuk padat, kemudian POC, pupuk organik cair, juga gas metan yang ditimbulkan oleh sampah ini tadi bisa diambil, dipergunakan untuk energi untuk keperluan listrik atau untuk keperluan memasak dan sebagainya. Bahkan kalau ditingkatkan itu penelitiannya, gas metan ini bisa juga dikemas seperti gas biasa, gas yang bisa yang LPG yang dijual di market itu. Nah, dengan begitu ada kerjasama dengan universitas, itu juga nanti akan melahirkan beberapa melahirkan penelitian dan sebagainya, sehingga persoalannya menjadi kompleks akhirnya. Kemudian menguntungkan juga secara multi, semua pihak akan diuntungkan kalau kemudian gerakan ini betul-betul ditekuni dan kemudian diterapkan oleh pemerintah. Oke, baik Pak Dokter, kita akan lanjut lagi setelah berikut ini. Pemirsa Net TV yang di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan mengikuti penjelasan lebih detail tentang manfaat pengolahan sampah.